Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan materi mengenai karakteristik gelombang mekanik. Jika di video sebelumnya kita mempelajari dari konsep gelombang berjalan, di video ini kita akan belajar konsep gelombang stasioner. Namun sebelum itu kita akan mempelajari konsep dari superposisi dulu. Apa itu superposisi? Superposisi adalah fenomena ketika dua buah gelombang atau lebih datang secara bersamaan pada tempat yang sama, sehingga terdapat gelombang baru yang terbentuk, di mana gelombang yang baru ini adalah jumlah dari masing-masing gelombangnya. Misalkan nih, ada satu gelombang yang bergerak dari kiri ke kanan, yang berwarna biru ini, dan gelombang yang lain bergerak dari kanan ke kiri, yang berwarna merah ini. Akan bertemu di tempat yang sama, yaitu di tengah-tengah. Sebelum itu, kita gambarkan dulu gelombangnya secara matematis dituliskan sama dengan Y1 atau gelombang 1 sama dengan A dikali sin omega T dikurang K dikali X. Terlihat kan? A-nya positif, artinya dia bergerak ke atas dulu. Dan K-nya negatif, artinya dia bergerak dari kiri ke kanan. Selain itu, gelombang 2 dituliskan sama dengan Y2 atau gelombang 2 sama dengan A dikali sin omega T ditambah K dikali X. Terlihat kan? A-nya positif. Artinya apa? Artinya dia bergerak ke atas dulu. Dan K-nya positif. Artinya dia bergerak dari kanan ke kiri. Sehingga jika bertemu di tengah-tengah menghasilkan gelombang baru seperti ini. Ini adalah gelombang hasil superposisi. Adapun simpangan superposisi dapat dituliskan sebagai YS. Y itu simbol simpangan, S itu menunjukkan hasil dari superposisi. Atau simpangan superposisi sama dengan Y1 simpangan gelombang 1 ditambah Y2, yaitu simpangan gelombang 2. Karena Y1 dan Y2 seperti yang di bawah ini, maka kita tuliskan seperti ini. Karena di sini ada simbol yang sama, yaitu simbol A atau amplitudo, maka kita coba keluarkan amplitudonya, keluar kurung, maka hasilnya seperti ini. Dan di dalam kurung kita tuliskan seperti ini. Jadi sampai di sini sebetulnya kita tidak merubah apapun, karena ini hanya mengeluarkan A-nya saja keluar kurung. Kemudian ingat kembali salah satu identitas trigonometri yang sudah dipelajari di matematika, yang menjelaskan bahwa 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Nah, sekarang kita coba perhatikan sisi kanan ini, sebetulnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan bagian yang ada di sini, yaitu sama-sama menggunakan penjumlahan bentuk sin. Ya, di sini sin ditambah sin. Bedanya kalau di sini itu alfa, sedangkan di bagian ini itu omega dikali T. Ya, jadi alfanya kita ubah jadi omega T. Dan kalau di sini beta, di sini kita ubah dengan simbol K dikali X atau KX. Sekarang kita ubah jadi bentuk yang lebih sederhana mengikuti bentuk sisi kiri di bagian ini. Maka kita dapat peroleh menjadi A dikali 2 sin omega T dikali cos KX. Atau jika kita kalikan, maka diperoleh YS atau simpangan superposisi sama dengan 2A dikali sin omega T dikali cos KX. Jadi inilah bentuk matematis gelombang yang baru ini, yang berwarna hitam, yang tadi sudah dihasilkan di tengah-tengah ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ubah jadi bentuk matematisnya nih, hasil yang berwarna hitam ini, maka kita tuliskan sebagai YS sama dengan 2A sin omega T cos KX. Tapi kita lihat amplitudonya juga ikut berubah kan? Tidak hanya simpangannya saja. Dari gelombang biru dan gelombang merah menjadi setinggi amplitudo gelombang hitam. Maka bagaimana caranya mengukur amplitudo superposisinya? Langsung saja ya, amplitudo superposisi atau AS, A itu simbol amplitudo, S itu superposisi atau AS itu amplitudo superposisi, sama dengan 2A cos KX. Ya, jadi sebetulnya ini diambil dari sini. 2A cos KX. 2A cos KX ini merupakan amplitudo superposisinya. Nah, jadi ini dua persamaan ini berlaku untuk ujung tali terikat seperti ini.
Pertanyaannya, bagaimana dengan ujung tali bebas? Sebetulnya untuk ujung tali bebas juga diperoleh berdasarkan penurunan rumus sebelumnya. Namun karena terlalu panjang, kita pakai cara cepat saja. Jadi untuk simpangan superposisi untuk ujung tali bebas memiliki persamaan YS atau simpangan superposisi sama dengan 2A cos omega T dikali sin KX. Jadi tinggal diganti saja ya. Yang tadinya di ujung tali terikat nih. Tadi kan kita tuliskan dengan sin nih. Di sini kita simbolkan dengan cos. Dan jika di bagian ini cos, maka di sini kita ganti dengan sin. Sedangkan amplitudo superposisi AS atau amplitudo superposisi sama dengan 2A dikali sin KX. Kalau tadi kan cos nih. Nah, sekarang kita ubah jadi sin. Ya, jadi kalau kita tahu salah satunya saja, pasti tahu yang kanannya juga atau yang kirinya gitu. Jadi ini ya konsep dari superposisi gelombang. Baru masuk ke gelombang stasionernya. Gelombang stasioner adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah. Gelombang ini dapat terbentuk jika terjadi superposisi gelombang. Ingat ya tadi superposisi itu apa? Superposisi gelombang itu sudah kita pelajari tadi bahwa superposisi adalah gabungan atau perpaduan dua buah gelombang. Syarat dua gelombang bisa terjadi superposisi atau bisa menghasilkan gelombang stasioner adalah satu, memiliki amplitudo yang sama atau tinggi A-nya ini sama nih. Kemudian panjang gelombang atau lambdanya ini sama dan frekuensinya juga sama. Sedangkan arah rambat gelombangnya berlawanan. Jadi apa perbedaan gelombang berjalan dengan gelombang stasioner? Kan kalau gelombang berjalan tadi sudah kita pelajari di video sebelumnya kan ya. Sekarang kita belajar tentang gelombang stasioner. Nah, kalau gelombang berjalan itu gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah. Gitu ya. Jadi sampai di sini untuk materi gelombang stasioner. Kita lanjutkan lagi materinya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.